Dua gudang dan belasan rumah di Kabupaten Mojokerto rusak diterjang angin puting beliung. Cuaca buruk yang melanda pesisir utara Tuban menyebabkan harga ikan laut mahal di pasaran. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 29 Maret 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan lainnya termasuk laporan khusus soal ancaman hilangnya aset-aset Pemkot Surabaya. Pemirsa, inilah Special Report selengkapnya. Ya, kita awali informasi hari ini. Dua gudang roboh dan puluhan rumah rusak akibat diterjang angin puyuh di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Selasa malam. Kerugian yang diderita warga mencapai puluhan juta rupiah. Gudang jamur milik Ibu Sri Mulyani ini roboh setelah diterjang angin puyuh di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Kondisi gudang jamur rata dengan tanah, bahkan lebih dari 4.000 jamur tiram rusak, padahal jamur-jamur tersebut sudah saatnya panen. Tak hanya gudang jamur, angin puyuh juga merobohkan atap pabrik batako yang tidak jauh dari lokasi gudang jamur. Beruntung saat kejadian tidak ada pekerja di lokasi sehingga tidak ada korban jiwa. Namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Menurut warga, kejadian sekitar pukul 4:30 sore, angin puyuh datang begitu cepat seiring dengan hujan deras di kawasan Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Gudang jamur, budidaya jamur. Kerugian sampai berapa seperti ini, Pak? Ya, ratusan juta ini. Waktunya panen gimana? Iya, panen ini biasanya dapat 2 kilo, Berkala, 20 ya. kilo, Berkala. 20 kilo tiap hari 20 kilo. Kini warga desa mulai membersihkan puing-puing rumah yang rusak karena angin. Sekitar 20 rumah warga Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto rusak karena diterjang angin. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, pasca banjir yang melanda 7 desa dan beberapa sekolah di Kabupaten Mojokerto, hari ini para siswa mulai membersihkan sekolah. Seluruh siswa membersihkan ruang kelas dan peralatan sekolah yang basah karena terendam banjir. Dengan menggunakan peralatan seadanya, siswa SMP 2 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto mulai membersihkan lumpur dan sisa air yang berada di dalam kelas. Bangku-bangku sekolah dikeluarkan serta buku-buku lembar kerja siswa yang basah dikeluarkan dan dijemur di halaman sekolah. Setelah libur sehari dalam rangka Hari Nyepi, seluruh siswa diminta untuk masuk sekolah dan membantu membersihkan kelas masing-masing. Di SMP 2 Mojoanyar, hampir seluruh kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 terendam banjir 1 meter. Bahkan ruang guru dan laboratorium air bercampur lumpur masuk ke dalam. Kondisinya air di bawah lutut dalam got. Sebenarnya ketiga kalinya. Yang pertama itu tidak seperti ini, yang kedua itu hanya masuk pada lantai saja. Terus hari yang ketiga ini lebih parah lagi. Sejak 3 bulan terakhir, sekolah di Kecamatan Mojoanyar terendam yang ketiga kalinya dan banjir kali ini merupakan terparah di tahun 2017. Tak hanya SMP saja, SMK 1 dan 5 sekolah dasar juga terendam banjir akibat luapan Sungai Sadar. Para guru dan siswa berharap pihak Pemkab Mojokerto segera melakukan normalisasi Sungai Sadar sehingga sekolah-sekolah tidak lagi terendam banjir. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi perayaan Hari Nyepi, pemirsa umat Hindu warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 dengan melakukan tapa brata. Nyaris tidak ada aktivitas warga, suasana jalan, gang maupun rumah warga tampak lengang. Perkampungan warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 Selasa pagi tampak lengang. Sebagian jalan-jalan kampung dan akses menuju wisata Bromo ditutup total selama 24 jam. Satu di antaranya jalan utama di Desa Jetak dan Ngatisari. Di beberapa titik portal jalan terlihat sesaji yang menandakan warga sedang memperingati Hari Raya Nyepi. Rumah-rumah warga terlihat sepi, nyaris tanpa aktivitas. Umat Hindu warga suku Tengger tampak khidmat dan kusuk melakukan tapa brata di dalam rumah. Hanya beberapa anak dan para orang tua lanjut usia terlihat di luar rumah. Mereka ini memang tidak wajib melakukan tapa brata.
Pintunya semua kok ditutup, kenapa Pak? Jendela-jendelanya kok ditutup rumah-rumah? Oh, memang itu sudah ada. Ya dapat biasa ini. Tidak su. Tujuannya agar apa Pak? Ya karena tujuannya nggak lain ya agar selamat gitu. Tapa Berata akan dijalani umat Hindu suku Tengger hingga Selasa tengah malam. Ritual Tapa Berata dalam perayaan Nyepi dilakukan bertujuan agar umat diberikan keselamatan dari Sang Hyang Widi. Meski umat Hindu suku Tengger di lereng Bromo melakukan perayaan Nyepi, namun objek wisata Gunung Bromo tetap terbuka untuk wisatawan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Sebelumnya saat perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu, Kompleks Wisata Alam Gunung Bromo tetap dibuka. Hanya saja para wisatawan dihimbau menghormati warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo yang sedang melakukan Tapa Berata Hari Raya Nyepi. Objek wisata Gunung Bromo di Probolinggo tetap terbuka bagi para wisatawan saat perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu Tahun Baru Saka 1939 hari Selasa. Hanya saja jumlah pengunjung tidak sebanyak waktu liburan pada umumnya. Para pengunjung didominasi wisatawan lokal dari luar kota dan wisatawan mancanegara. Tidak seperti biasanya, tidak ada hiruk-pikuk. Wisatawan lebih memilih berbicara pelan-pelan dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo yang merayakan Nyepi. Para pengunjung terlihat hanya duduk-duduk sembari menikmati kesejukan dan keindahan panorama alam Gunung Bromo sembari bersuah foto. Bromo memang pilihan kita ya, kita memang lihat samping itu kita mau lihat situasinya untuk nyepi gimana. Antara nyepi dan tidaknya juga Bromo favorit juga Mas. Di liburan Nyepi ini gimana Bu? Tetap ada sinergi antara ibadah dengan wisata tuh? Tetap ya, saya kira tetap ya. Situasinya lain juga, lain banget Mas ya. Biasanya di Rami banget, ini situasinya memang lain. Lain ya? Betul. Tidak banyak bicara ya? Betul. Benar-benar bisu semuanya. Nyepi di Bromo, mungkin ada perbedaan dengan biasanya? Ya sedikit ada perbedaan kan karena di hari ini kan hari raya Nyepi. Jadi ya mungkin untuk kita sebagai wisatawan ya juga harus menjaga lah hari raya itu. Hingga saat ini Gunung Bromo masih berstatus waspada dengan jarak aman 1 km dari bibir kawah. Diimbau para wisatawan dan warga tidak naik ke bibir kawah. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Sementara itu, setelah 24 jam melaksanakan catur berata penyepian, ratusan umat Hindu di Kabupaten Jombang Rabu pagi menggelar upacara Ngembak Geni. Upacara ini merupakan penutup dari rangkaian ibadah Nyepi yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan saling bermaaf-maafan. Setelah 24 jam berpuasa dan melaksanakan ibadah Nyepi, ratusan umat Hindu di Pura Amerta Buana, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang bersuka cita Rabu pagi. Mereka menggelar ritual Ngembak Geni, yakni ritual untuk mengakhiri catur berata penyepian yang telah dilakukan sejak Selasa pagi kemarin. Dalam upacara ini mereka melakukan persembahyangan di dalam pura. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan saling bermaaf-maafan seperti halnya umat Islam saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Meski keberadaannya di Kabupaten Jombang minoritas, umat Hindu ini berharap pemerintah juga memberi perhatian pada mereka, terutama dalam soal pendidikan maupun sarana peribadatannya. Pemirsa, setelah ditutup selama peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939, Rabu pagi layanan penyeberangan lintas Selat Bali di Pelabuhan Ketapang dibuka kembali. Ratusan kendaraan tujuan Bali hingga Nusa Tenggara Timur mulai menumpuk di pelabuhan. Penumpukan ratusan kendaraan ini terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi Rabu pagi, begitu pelabuhan dibuka kembali. Kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk mulai antri dari pintu masuk pelabuhan. Para pengguna jasa penyeberangan di Selat Bali ini umumnya merupakan warga dari berbagai daerah di Pulau Jawa yang akan kembali ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara pasca libur Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1939. Tingginya volume kendaraan yang akan menyeberang membuat calon penumpang harus rela mengantri berjam-jam lamanya untuk bisa masuk ke area pelabuhan. Mau ke mana ini? Bali.
Oh, ini kena macet ini udah berapa lama ini, Bu? 3 jam lebih ya. Ini masuk ke pelabuhan tertahan di mana tadi? Ya antri-antri dari mana ya? Dari jalan tadi udah ya. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir dan antrian di dermaga, PT ASDP memberlakukan sistem percepatan bongkar muat kapal dengan mengoperasikan 42 kapal feri. Diperkirakan gelombang kedatangan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi yang akan menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali akan terus terjadi selama 2 hari ke depan. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media, melaporkan. Usai jeda pariwara, Special Report akan kembali lagi. Simak informasinya sesaat lagi. De Bruyne, oh, it's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Sebulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Demi melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia, ada batas teritorial dan aturan. Semua itu adalah tanggung jawab yang dipegang oleh TNI. Menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Imigrasi, menjaga legalitas identitas kependudukan. Bea Cukai, mengawasi masuknya suatu barang ke Indonesia. Indonesia Border, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Ya, Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda pesisir utara Tuban menyebabkan harga ikan laut mahal di pasaran. Harga ikan naik antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya akibat minimnya pasokan ikan dari nelayan. Pasar ikan Keradenan Kecamatan Palang, Tuban yang merupakan pasar ikan tradisional yang biasanya ramai kini tampak lebih sepi. Stok ikan yang sangat sedikit dan bahkan hanya terdapat beberapa jenis ikan tertentu saja yang diperdagangkan dan itu pun dalam jumlah terbatas. Stok ikan yang minim ini membuat harga ikan laut melambung tinggi. Kenaikan berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram akibat menurunnya pasokan ikan dari nelayan setempat. Harga ikan cumi-cumi yang biasanya hanya berkisar Rp55.000 kini menjadi Rp60.000. Sementara ikan kerapu dan kakap yang biasanya seharga Rp30.000 kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Ikan lainnya seperti tenggiri melonjak drastis mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara jenis kepiting dan rajungan naik hingga mencapai kisaran Rp80.000 per kilogram. Masih mahal? Masih. Yang mahal apa mawon? Cumi-cumi ya mahal. Berapa? Ya mahal. Cumi-cumi berapa? Cumi-cumi? Ya. 25. Ada yang 60, ada yang 70. Ya. Paling mahal sampai berapa ribu? Paling mahal 60. Itu ikan apa? Cumi-cumi. Yang paling murah ikan apa? Murah-murah karena masih kecil. Yang masih kecil murah. Harga ikan yang mahal ini juga membuat para pedagang sepi pembeli. Bahkan beberapa jenis ikan yang mereka jual menjadi tidak laku meski telah berjualan hingga sore hari.
Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Mentalitas kedisiplinan aparatur sipil negara masih buruk di sejumlah daerah. Pasca libur nyepi, puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Situbondo tak masuk kantor dengan berbagai alasan. Sejumlah rekan kerja mereka pun sempat kebingungan saat petugas gabungan Satpol PP dan Badan Kepegawaian Daerah melakukan sidak Rabu pagi. Sidak petugas gabungan dari Satpol PP dan Badan Kepegawaian Kabupaten Situbondo ini langsung menyasar seluruh kantor dinas. Di Dinas Perhubungan, petugas langsung mengecek absen manual di sekretariat hingga membuat sejumlah pegawai sempat kaget dan kebingungan. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 6 pegawai tidak masuk dengan alasan keluar kantor, cuti, dan istri meninggal. Fingerprint di kantor dinas ini pun tak berfungsi karena yang menjadi operator tidak masuk kantor. Kejadian serupa juga terjadi di kantor Kecamatan Panji. Absen manual yang diminta petugas pun langsung ditandatangani dadakan menutupi rekan kerja mereka yang bolos. Di kantor kecamatan ini, fingerprint yang seharusnya digunakan ternyata juga tidak bisa diperiksa petugas dengan berbagai alasan. Petugas pun langsung mengamankan absen manual pegawai karena hampir seluruh ruangan kasih banyak yang kosong pegawainya. Kejadian lebih parah ditemui petugas di kantor Dinas Pariwisata Situbondo. Sebanyak 16 pegawai tidak masuk kerja dengan alasan rapat di Surabaya. Temuan yang ditemukan di sana, satu, absen, minta absen manual. Manual yang jelas alasannya ini dan itu. Biasanya lengkap manual itu di absen sebelumnya. Dari hasil sidak ini, petugas pun akan melaporkan sejumlah PNS yang bolos tanpa alasan pada Bupati dan Inspektorat untuk diberi sanksi, mulai penundaan kenaikan jabatan hingga teguran keras kepada para PNS. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media, melaporkan. 2 jurnalis televisi di Bojonegoro menjadi sasaran amuk 3 oknum penagih hutang. Peristiwa itu bermula saat 2 jurnalis memergoki aksi penagih hutang yang sedang merampas motor seorang ibu di pinggir jalan raya. Beginilah ulah arogansi 3 oknum penagih hutang saat berusaha menghalangi kamera jurnalis yang meliput dugaan perampasan di Jalan Raya Veteran Kota Bojonegoro. 3 penagih hutang berbadan kekar memaki-maki jurnalis. Mereka juga berusaha merampas kamera jurnalis yang sedang melakukan peliputan dan melontarkan kata-kata kasar. Peristiwa ini bermula saat pemilik sepeda motor yang diketahui seorang guru perempuan bernama Lutfi Oktaviani dihentikan dan sepeda motornya diminta oleh 3 penagih hutang. Merasa sudah membayar cicilan, Lutfi tidak mau memberikan motornya. Pemilik sepeda motor sempat menangis karena mendapat perlakuan kasar. Ia mengaku sudah membayar cicilan motor melalui seorang penagih, namun uang itu tidak disetor ke bank dan digelapkan penagih. Telurnya baru sedikit sudah saya bayar, ternyata itu sudah dibayarkan sama orang dalam, ternyata nggak dibayarkan. Setelah tak berhasil merampas motor, 3 penagih hutang kabur. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolres Bojonegoro. 1 dari 3 penagih hutang telah diamankan polisi. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media melaporkan. Isu penculikan anak dalam beberapa hari terakhir membuat antusiasme warga berwisata ke pantai di Situbondo menurun. Karena itu, Satuan Sabara Polres Situbondo pun melakukan pengamanan di sejumlah objek wisata pantai. Polisi juga membagikan maklumat dari Kapolres kepada para orang tua yang mendampingi anaknya berwisata untuk tidak resah karena penculikan anak itu hanyalah berita hoaks dan isu belaka. Objek wisata Pantai Pasir Putih di Situbondo ini relatif sepi pengunjung. Hamparan pasir putih sepanjang 3 km yang biasanya dipenuhi pengunjung pun hanya terlihat ramai di beberapa titik. Isu penculikan anak yang sempat meresahkan warga pun diduga menjadi pemicu warga enggan keluar rumah untuk berwisata di tempat-tempat wisata yang ramai. Agar warga tidak semakin resah, Satuan Sabara Polres Situbondo melakukan patroli ke sejumlah objek wisata. Polisi juga berpesan ke sejumlah wisatawan untuk tidak termakan isu penculikan anak yang beredar di media sosial maupun pesan singkat. Polisi pun membagikan selebaran maklumat Kapolres Situbondo untuk memastikan bahwa di wilayah Situbondo tidak pernah ada penculikan sehingga masyarakat dihimbau tetap tenang dalam beraktivitas namun tetap waspada. Ya, yang penting kita berhati-hati aja, Pak.
Ya resah ya resah. Terus setelah mendapat maklumat gini gimana? Mulai ada Ya, ketenangan? lebih tenang, lebih tenang lah pokoknya. Penting nggak sosialisasi polisi semacam ini? Oh, penting sekali. Apa di tempat wisata seperti ini kan kumpulnya keluarga ya, apalagi ini lagi libur panjang hari raya Nyepi, otomatis tempat-tempat wisata ini pasti diserbu ya oleh para ini domestik ini tadi lokal, wisatawan lokal. Jadi tempat inilah kita memberikan sosialisasi tentang adanya menculikan anak itu. Dari Polisi terus menyebar dan melakukan patroli pengamanan di sejumlah objek wisata di jalur pantai utara untuk memberikan ketenangan pada pengunjung agar kunjungan masyarakat ke tempat wisata tetap tinggi. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media, melaporkan. Special Report akan kembali lagi dengan laporan khusus tentang ancaman hilangnya aset-aset Pemkot Surabaya. Untuk itu, tetaplah bersama kami. iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Lala kembali hadir di mana lagi kalau bukan di Secret, Siswa Kreatif. Dunia pelajar adalah dunia yang menyenangkan. Penuh kreativitas, penuh warna, dan tentu saja menyimpan berjuta kenangan. Secret, Siswa Kreatif menyajikan aneka kegiatan pelajar dengan beragam prestasi dan talenta istimewanya. Saksikan Secret di hari dan jam berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah kalah gugatan dalam beberapa kasus terkait aset-asetnya seperti soal Pasar Turi dan kantor PDAM di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Pemkot Surabaya juga terancam kehilangan sejumlah aset-asetnya yang tersebar di beberapa wilayah. Untuk menyelamatkan dan mempertahankan aset-aset tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini telah meminta bantuan dan berkonsultasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Kekalahan dalam gugatan terkait aset Pemkot Surabaya yang diklaim pihak lain, seperti Pasar Turi dan kantor PDAM Surabaya di Jalan Basuki Rahmat 119-121, membuat pihak Pemkot Surabaya segera mengantisipasinya. Selain kembali melakukan pendataan aset dan mensertifikatkan, pihak Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini telah meminta bantuan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Agung. Wali Kota menemui dan berdiskusi dengan para pejabat KPK dan Kejaksaan Agung agar membantu dalam menyelamatkan dan mempertahankan aset-aset dari ancaman pihak-pihak lain yang mengklaim pemilik maupun yang menginginkan aset-aset tersebut. Hingga kini tercatat aset-aset yang dimiliki Pemkot Surabaya berjumlah sekitar 5.000-an yang tersebar di sejumlah daerah di Surabaya. Aset-aset yang terancam diklaim dan dikuasai pihak lain diantaranya waduk sepat seluas 10.000 meter persegi di kawasan Kecamatan Wiyung, kantor PDAM di Jalan Profesor Dr. Mustopo Surabaya, Gelora Pancila di Jalan Indragiri Surabaya, kolam renang Berantas di Jalan Irian Barat, tanah di Jalan Upajiwa Kelurahan Ngagel yang kini dikuasai Marvel City, dan Taman Makam Pahlawan di Jalan Majen Sungkono Surabaya.
Untuk menyelamatkan aset-aset tersebut, Pemkot Surabaya akan membentuk tim perlindungan aset berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan BPN setempat. Sementara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga sudah meminta bantuan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk menyelamatkan dan mempertahankan aset-aset tersebut dari klaim maupun penguasaan pihak lain. Menurut catatan, lepas dan ancaman hilangnya aset-aset Pemkot Surabaya tersebut disebabkan lemah dan kurangnya pengawasan serta tidak terurusnya aset-aset tersebut. Di antaranya, pihak Pemkot tidak segera melakukan pendataan maupun mensertifikatkan aset-aset tersebut sehingga memberikan peluang pihak-pihak lain menguasai serta mengklaim pemiliknya. Dari Surabaya, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Berikut saya sampaikan data dan keterangan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya yang terancam diklaim dan dikuasai pihak lain. Bahkan beberapa aset tersebut telah dikuasai pihak lain setelah Pemkot Surabaya kalah dalam sebuah gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Di antaranya kantor PDAM Surabaya di Jalan Basuki Rahmat, Waduk Sepat Wiyung, dan Gelora Pancasila di Jalan Indragiri. Tujuh aset pemerintah Kota Surabaya masih menjadi sengketa hingga saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya segera melakukan sertifikasi dan pendataan agar aset-aset Pemkot bisa dipertahankan dan diselamatkan. Ya pemirsa, ini merupakan rumah air Surabaya yang dulunya sebagai kantor PDAM Surabaya yang berada di Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Dan ini merupakan tempat wisata edukasi bagi warga Kota Surabaya di mana masyarakat atau para pengunjung bisa melihat cara pengelolaan air dari zaman Belanda hingga zaman modern seperti sekarang ini. Dan sayang sekali jika gedung cagar budaya ini yang memiliki segudang nilai bersejarah harus dilepas oleh pemerintah Kota Surabaya atau tidak dipertahankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dari Surabaya, Catherine Syafredi Ismanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 7 aset milik pemerintah Kota Surabaya yang terancam hilang sangat disayangkan oleh warga Kota Surabaya. Pasalnya aset-aset tersebut memiliki nilai sejarah dan bangunan cagar budaya. Lantas seperti apa tanggapan warga? Berikut pendapat mereka. Ya, seharusnya pemerintah Kota Surabaya ikut menjaga aset-aset itu, apalagi cagar budayanya itu sangat penting sekali. Menurut saya sangat disayangkan ya, karena itu ikonik Surabaya sebagai kota pahlawan. Nah, sekarang apabila bangunan yang ikonik tersebut dengan kepahlawanannya hilang, lalu apa yang kita tunjukkan sebagai warga Surabaya bahwa kota Surabaya ini terkenal dengan kota pahlawannya, seperti itu. Menurut saya, kalau misalnya aset-aset yang di Surabaya ini hilang, benar-benar sangat disayangkan karena sebenarnya kan bisa dikelola sama pemerintah kota sendiri, terus bisa digunakan untuk keperluan masyarakat yang lebih penting daripada dibeli oleh pihak swasta lain. Ya sayang aja kalau dibeli sama pihak swasta atau pihak yang lain-lain. Pemirsa jangan kemana-mana karena Special Report masih akan kembali. Tetaplah di iNews TV. Di Hotel Astara Yuda Bandung. Ya, Yudhistira bisa dilaporkan tentang keputusan PSSI. Telusuri peristiwa teraktual. Nah, informasi itu gimana bisa nyampe kepada masyarakat? Demi sebuah data dan fakta dalam program Special Report. Pada hari dan jam berikut. Inilah Special Report selengkapnya. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Taman Makam Pahlawan TMP 10 November di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya yang merupakan salah satu aset milik Pemkot Surabaya terancam dikuasai pihak lain. Meski pernah digugat pihak lain dan Pemkot Surabaya dinyatakan menang, namun hingga kini masih ada pihak-pihak yang akan kembali menggugat lahan TMP tersebut. Inilah salah satu aset milik Pemkot Surabaya berupa Taman Makam Pahlawan yang berada di kawasan strategis di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya yang berlokasi di pusat bisnis sehingga bernilai ekonomis tinggi. Jadi, tidaklah mengherankan ada pihak-pihak yang menginginkannya dengan modus lahan merupakan milik perseorangan atau pribadi. Taman Makam Pahlawan ini pernah menjadi sengketa dan digugat pihak yang mengaku pemiliknya. Serangkaian persidangan dilakukan selama bertahun-tahun, mulai sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga kasasi maupun PK. Namun, bisa dimenangkan pihak Pemkot Surabaya yang akhirnya memiliki kekuatan hukum tetap. Meski demikian, aset TMP 10 November di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya seluas 10.880 meter persegi ini sepertinya terus diincar pihak-pihak yang menginginkan untuk dijadikan lokasi bisnis. Data dari Pemkot Surabaya menyebutkan, bila lahan Taman Makam Pahlawan tersebut dibeli pihak Pemkot Surabaya pada tahun 1971 dengan tahun 1960. Seorang warga bernama Jabah mengaku, lahan makam tersebut berdasar langsiran 1973. Kasus selanjutnya warga lain, Hadi Putro dan Juwariah, juga pernah mengaku sama-sama memiliki tanah makam tersebut. Area makam yang disengketakan berada di sisi selatan, luasnya mencapai 10.880 meter persegi. Permasalahan aset Pemkot mencuat setelah gugatan kasus Pasar Turi tidak diterima di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Selain Taman Makam Pahlawan 10 November, sejumlah aset milik Pemkot Surabaya berpotensi sengketa bila tidak segera diurus secara serius dan disertifikatkan. Di antaranya waduk di kawasan Wiyung, kantor PDAM Surya Sembada, gedung Gelora Pancasila, kolam renang Berantas, lahan yang kini dipakai Marvel City. Dari Surabaya, Aprilia Putri dan Raka Bumi, MNC Media, melaporkan. Ya, untuk melengkapi laporan tersebut, berikut laporan rekan saya Aprilia Putri bersama kameramen Raka Tambunan di Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Ya pemirsa, Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pejuang yang telah membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat Anda lihat di belakang saya, pemakaman ini tertata rapi dan bersih. Namun, tahukah Anda, jika makam ini sempat menjadi sengketa? Ya, makam ini sempat menjadi sengketa antara pemerintah kota Surabaya dengan pihak-pihak yang mengklaim memiliki tanah ini. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya pemerintah kota Surabaya memenangkan persidangan dan dapat kembali merebut tanah pemerintah ini, pemirsa. Alasan utama kenapa banyak pihak yang mengklaim tanah ini sebagai miliknya, karena pemakaman ini berada di jalan raya utama atau di jalan raya Maijen Sungkono yang memang terdapat banyak industri bisnis di sekitar sini. Untuk itu, lokasi ini sangat strategis dan bernilai tinggi. Dan juga pemirsa,
Pemakaman ini mempunyai luas sekitar 10.880 meter persegi, di mana saat ini sudah mulai penuh. Tidak heran karena memang dalam seminggu ada sekitar 2 kali proses pemakaman yang dilakukan di pemakaman 10 November Surabaya ini. Dan pemirsa, haruskah kita mengorbankan makam para pejuang demi kepentingan pribadi semata? Dari Surabaya, Aprilia Putri, Muhammad Raka, MNC Media melaporkan. Bila pihak Pemkot Surabaya tidak segera mengurus melakukan pendataan dan mensertifikatkan aset-aset yang tersebar di wilayah Surabaya, bisa jadi akan dikuasai dan diklaim pihak lain. Beberapa aset Pemkot Surabaya sudah dikuasai dan dimiliki pihak lain setelah Pemkot Surabaya kalah gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari ribuan aset milik Pemkot Surabaya yang terus menjadi incaran pihak lain lantaran berada di kawasan strategis juga pusat bisnis di antaranya. Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Profesor Dr. Mustopo dan Taman Remaja Surabaya, TRS di Jalan Kusuma Bangsa. Kedua aset milik Pemkot Surabaya tersebut selain berlokasi di kawasan strategis dan pusat bisnis juga ada di kawasan perekonomian. Bila pihak Pemkot Surabaya tidak segera melakukan langkah-langkah antisipasi, bisa jadi kedua aset tersebut bisa dikuasai dan diklaim pihak lain. Sejumlah aset yang sudah dimiliki dan terancam dikuasai maupun diklaim pihak lain diantaranya waduk sepat seluas 10.000 meter persegi di Kecamatan Wiyung, Kantor PDAM di Jalan Basuki Rahmat 119-121 Surabaya, kolam renang berantas di Jalan Irian Barat, dan Gelora Pancasila di Jalan Indragiri, Surabaya. Aset lain yang sudah dikuasai dan terancam diklaim pihak lain diantaranya Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya di Jalan Mejen Sungkono, di mana lahan di area bagian belakang TMP 10 November seluas 10.880 meter persegi diduga sudah dikuasai dan diklaim pihak lain karena sudah diberi pagar pembatas. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Terkait adanya klaim maupun usaha untuk merebut lahan Makam Pahlawan 10 November Surabaya, berikut pendapat warga Surabaya. Kebetulan saya adalah istri dari Kapten Penerbang Wiku Nartomo Suwarno dari Lanut Iswahyudi Skadron 15 Madiun. Saya sebenarnya sudah tahu sejak lama itu awalnya. Tapi terus terang saya nggak setuju dengan adanya pengambil alihan tanah dari makam pahlawan ini tadi, kalau istilahnya dapat untuk orang-orang yang gedung-gedung untuk istilahnya entertain dan lain sebagainya, karena memang di sini sudah diperuntukkan untuk pemakaman pahlawan, ya kita harus menghormati dong. Padahal yang sebelah sana kan sudah lepas gitu. Tolong yang sudah ada makamnya ya tetap dipertahankan, itu aja saran saya. Ya harapan saya Pemkot supaya memperhatikan pahlawan-pahlawan yang sebenarnya sudah berusaha untuk berjuang. Di sini kan ada makamnya wali kota, mantan-mantan wali kota dari Surabaya kan. Jadi paling tidak bagaimana cara kita menghormati pahlawan-pahlawan kita. Ya tadi dengan ada petilasannya mereka, itu aja. Ya. Kebetulan yang ada di makam sini orang tua saya. Kalau tentang masalah sengketa tanah di sini itu kan saya juga tidak tahu menahu ya. Artinya kalau mungkin dari sejarah di sini makam berdiri di sini sudah lama dan itu mungkin negara memberikan fasilitas untuk pemakaman yang ada di sini, sehingga mungkin negara memberikan tanda jasa kepada ayah saya untuk diperbolehkan makam di tempat ini. Gitu. Harapannya apa, Pak?
Ya harapannya sih kalau untuk mengenang jasa para pahlawan sih memang perlu kita inikan ya, pertahankan yang ada di sini gitu loh. Jadi untuk fasilitas yang lain mungkin ya untuk dari sisi bisnis mungkin ya itu hanya sekelompok orang yang mungkin kepentingannya untuk pribadi sendiri gitu loh. Gitu. Sayang sih ya, Taman Makam Pahlawan itu kan ada histori gitu ya. Kalau bisa dimusyawarahkan lagi gitu, apa mungkin pemiliknya bernegosiasi lagi gitu sama Pemkot ya. Kalau bisa sih jangan kok nggak tega gitu loh, pahlawan yang udah berjuang buat negara kita ya disengketakan. Ya kalau bisa jalan yang tetap ada di sana gitu, cuman ya gimana negonya antara pemilik sama Pemkotnya ya. Ya. Bagi saya nggak setuju Mbak. Soalnya itu kan makam, seharusnya itu kita jaga, bukannya digusur. Apalagi itu makam pahlawan. Iya, yang seharusnya dijaga. Harapannya semoga Taman Makam Pahlawan itu tidak digusur. Terus pemerintah Kota Surabaya bisa tetap menjaga Taman Makam Pahlawan itu. Di segmen terakhir Special Report edisi kali ini masih ada sejumlah laporan ringan dan menarik lainnya. Tetaplah di iNews TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Demi melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia, ada batas teritorial dan aturan. Semua itu adalah tanggung jawab yang dipegang oleh TNI. Menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Imigrasi, menjaga legalitas identitas kependudukan. Bea Cukai, mengawasi masuknya suatu barang ke Indonesia. Indonesia Border, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Lala kembali hadir di mana lagi kalau bukan di Secret, Siswa Kreatif. Dunia pelajar adalah dunia yang menyenangkan. Penuh kreativitas, penuh warna, dan tentu saja menyimpan berjuta kenangan. Secret, siswa kreatif menyajikan aneka kegiatan pelajar dengan beragam prestasi dan talenta istimewanya. Saksikan Secret di hari dan jam berikut. Di Hotel Astara Yuda Bandung. Ya, Yudhistira bisa dilaporkan tentang keputusan PSSI. Telusuri peristiwa teraktual. Nah, informasi itu gimana bisa nyampe pada masyarakat? Demi sebuah data dan fakta. Dalam program Special Report. Pada hari dan jam berikut. Inilah Special Report selengkapnya. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ya, pemirsa, upaya melestarikan kebudayaan memang harus ditanamkan sejak usia dini. Bagi sejumlah anak usia SMP dan SMA di Jember, melestarikan budaya dilakukan dengan menggelar wayang kulit. Mulai dalang hingga perangkat gamelan ditabuh oleh bocah-bocah ini. Pementasan wayang kulit yang digelar anak-anak mulai usia SMP hingga SMA ini untuk memenuhi undangan perangkat desa di Kecamatan Ambulu, Jember. Anak-anak harapan bangsa ini memang tidak mau meninggalkan budaya leluhur. Mereka berupaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Mulai dalang hingga penabuh gamelan adalah anak-anak usia dini yang sudah mahir dan piawai memainkan gamelan berikut mendalang. Saat ada undangan dan berbarengan libur sekolah,
Anak-anak ini pun meladeni permintaan tawaran manggung di suatu tempat. Namun jika bukan hari libur, tawaran untuk pagelaran mereka tolak. Maklum, anak-anak ini masih usia sekolah dan lebih memfokuskan pada pendidikan sekolah. Kira-kira 5 jam lah sampai jam 12. Warga pun memberikan apresiasi terhadap upaya anak-anak yang berupaya melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Menurut saya ya, itu karena melestarikan budaya Indonesia, budaya Jawa. Jangan sampai kesenian Jawa itu berpindah dengan kesenian poncol. Jadi saya merasa bangga lah anak-anak mau meneruskan melestarikan budaya Jawa ini. Anak-anak ini berlatih sejak masih belia dan dilatih oleh para orang tua mereka yang kebanyakan memang seniman. Mereka pun kini memiliki grup wayang kulit yang siap diundang untuk berbagai event penting di berbagai daerah. Semoga upaya anak-anak usia remaja ini bisa menjadi contoh bagi bocah dan pemuda lain untuk menghargai dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, Kota Jember memiliki destinasi wisata yang unik. Ya, wisata selfie payung warna-warni sembari melihat penangkaran kuda dan hewan langka lainnya. Lokasi wisata ini terasa sejuk karena berada di kaki Gunung Argopuro. Inilah wisata selfie payung warna-warni di kawasan Botanical Park Sukorambi, Jember. Wisata ini menawarkan arena selfie dengan ratusan payung warna-warni di pintu masuk kawasan wisata. Pengunjung dapat memanjakan diri dengan teman atau keluarga untuk berselfie sepuasnya di area ini. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat penangkaran kuda dan aneka ayam langka. Begitupun burung dari berbagai belahan Nusantara, diantaranya merak dan ikan langka. Hewan-hewan langka itu dipelihara dengan seizin BKSDA. Di lokasi ini, pengunjung juga bisa melihat pemandangan pedesaan seperti hamparan sawah sembari berenang di kolam renang. Terus ada kolam juga. Terus waktu kita tadi turun tuh kan juga ada kayak apa hewan-hewan burung-burung gitu juga. Jadi banyak sih. Di samping kebun hortikultura, kita juga ada peternakan yang bisa itu kuda, terus ayam, terus ada macam-macam yang rusa. Jadi hewan-hewan yang dilindungi kita lagi budidayakan di sini. Menurut pengelola, di lokasi ini juga menangkarkan kuda dan aneka hewan langka lainnya, sehingga pengunjung dapat berwisata sekaligus beredukasi. Tiket masuk wisata ini cukup terjangkau sebesar Rp20.000, pengunjung bisa sepuasnya berwisata di sini. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.